wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kajian duhur kita siang hari ini adalah mengambil tema mengenal sosok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Thabit. Sebagian dari biografi beliau insyaallah sudah kita kenal, tapi mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang sahabat Zaid bin Thabit ini sangat menarik. Kenapa? Karena sahabat Zaid ini punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak semua orang punya. Tapi untuk terstrukturnya paparan materi ini, saya ingin mengawali materi ini dengan mengenal asal-usul sahabat Zaid bin Thabit. Nama lengkapnya adalah Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari. Kalau mau lebih lengkapnya lagi adalah Al-Khazraji. Beliau orang Ansar, orang Madinah dari Bani Khazraj. Nah, selain Khazraj itu Bani Najjar juga itu. Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bani Najjar ini masyhur, ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana sahabat Rasul dari Bani Najjar ini beliau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah itu rumahnya ditempati oleh Rasulullah, yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjari. Nah, maka karena rumahnya ditempati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang dari Bani Najjar ini dianggap keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nah, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Zaid kala itu adalah seorang anak yatim yang ayahnya wafat dalam peperangan yang sangat panjang. Peperangan yang berlangsung sekitar 40 tahun dan itu tanpa henti. Perang itu disebut dengan perang Bu'ath. Usia beliau masih sangat-sangat muda sekali, anak yatim. Tapi pada akhirnya nanti Zaid bin Thabit ini menjadi orang hebat, dan ini sekaligus memberikan satu isyarat bahwa orang-orang sukses, orang-orang hebat itu tidak selalu didampingi oleh kedua orang tuanya.
Tapi justru kita temukan ada orang-orang hebat yang ketika kecil sudah yatim, Pak. Termasuk adalah qudwah hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kana yatiman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melihat ayah. Usia 6 tahun sudah yatim piatu, tapi beliau sukses menjadi sosok dan nabi besar, menjadi qudwah hasanah bagi kaum muslimin. Nah, di tahun pertama hijrah itu usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan keberkahan kepadanya. Ini adalah syaraf, ini adalah kemuliaan. Yang pertama yang masuk Islam tidak hanya beliau sendiri, tapi juga keluarganya. Karena memang hidayah itu adalah otoritas Allah. Maka kita akan temukan seperti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibunya menerima Islam tapi bapaknya menolak. Seperti sahabat Anas bin Malik. Itu kan ibunya namanya Ummu Salim, itu kan menerima Islam. Tapi bapaknya, yaitu Anas bin Malik, bapaknya berarti Malik, yaitu Malik bin Nadhr, itu menolak. Allah. Ada juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika ia Islam ibunya malah menolak, yaitu sahabat Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik ketika Allah menurunkan ayat yang ada dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ayat itu terkait dengan sikap ibunya Sa'ad bin Malik ketika saat ini masuk Islam. Ternyata ibunya menolak, bahkan tidak hanya menolak, membujuk anaknya Sa'ad bin Malik bagaimana agar ia kembali kepada dinul, kepada agama lamanya. Sampai ikhtiar ibunya melakukan apa yang disebut dengan aksi mogok makan. Gak mau makan sebelum Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu ini kembali lagi ke agama lamanya. Uminya gak mau makan. Sampai kemudian akhirnya kalau gak makan kan repot juga, Pak. Bisa mati kan? Tapi kemudian Sa'ad bin Malik, dan apa yang saya sampaikan bisa dilihat di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ketika Imam Ibnu Katsir mensyarahi ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm yang ada di dalam surat Luqman. Sa'ad bin Malik berkata, Ummi, sekalipun engkau memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu dari raga Ummi, saya tidak akan kembali lagi ke agama lamaku. Sekarang terserah, kalau kau makan ya silahkan makan, kalau tidak ya tidak, silahkan. Tapi akhirnya makan atau insya Allah gak mau makan, Pak? Halo? Akan, karena kalau gak makan menikah. Jadi ini yang sekalian. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin, ini keluarganya Zaid bin Sabit menerima Islam dan didoakan keberkahan. Tidak semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan secara spesifik. Sekalipun ada sahabat-sahabat Rasul yang didoakan secara khusus. Ada sahabat Abdullah bin Abbas didoakan secara khusus dengan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas itu terhadap agama dan ajarkan ia takwil, maksudnya adalah tafsir. Lalu ada sahabat Anas bin Malik yang ia juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberkahan. Allahumma aktim malahu wa waladahu wa atim umrahu wa barik hayatu, dan berkah hidupnya. Maka Anas bin Malik itu hidupnya berkah karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat Zaid bin Sabit didoakan keberkahan Rasulullah, maka hidupnya penuh dengan keberkahan. Nah, ini ada hal yang menarik tentang kesungguhan dalam beragama sahabat Zaid bin Sabit. Tahun 1 Hijriah tadi disampaikan bahwa sesungguhnya beliau usianya 11 tahun. Tahun kedua Hijriah di Madinah ada peperangan, terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Badar.
Itu maknanya saat perang Badar itu usia Zaid bin Sabit adalah 12 tahun. Usia 12 tahun sudah berpikir tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kalimat Allah, bagaimana agar agama Allah itu mulia, itu tinggi, itu sudah ada dalam benak Zaid bin Sabit. Berbeda dengan anak-anak sekarang ya. Kira-kira maaf Bapak Ibu sekalian, usia 12 tahun itu sudah berpikir tentang agamanya atau belum? Atau masih banyak main gadget? Tapi ini remaja-remaja awal pada masa Rasulullah SAW itu sudah berpikir tentang agamanya. Ia tidak ridho kalau agama Allah Subhanahu wa taala itu dihinakan. Maka ia minta izin di usia 12 tahun agar diizinkan untuk ikut dalam perang Badar, tapi ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ia terlalu muda dan badannya masih kecil. Masya Allah, Masya Allah. Nah setelah itu 1 tahun berikutnya ada peperangan namanya perang Uhud tahun 3 Hijriah, dan itu berarti usianya adalah 13 tahun. Minta izin lagi, ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam badannya kecil, di samping itu belum balik. Usia 13 tahun, Pak. Nah, kapan mulai diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Zaid berusia 15 tahun dan terjadi satu peperangan namanya perang Khandaq, dan perang Khandaq itu juga disebut dengan perang Ahzab. Khandaq ya Ahzab, Ahzab ya Khandaq. Itu baru diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam peperangan tersebut. Nah, ini kesaksian beliau. Apa yang saya sampaikan silahkan nanti dilihat di dalam kitab Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri. Zaid berkata begini, Pak. Pada perang Mu'tah, dalam perang Bu'as maksud saya, aku berusia 6 tahun. Hal itu terjadi 5 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Dan itu maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu baru sekitar 7 sampai 8 tahun. Dan itu maknanya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah itu berada dalam kondisi sulit-sulitnya, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan embargo ekonomi dari orang-orang musyrik. Itu ketika sahabat Zaid bin Sabit lahir. Dan saat itu aku berusia 11 tahun, aku dipertemukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ini maksudnya sahabat-sahabat Rasul di Madinah, ada seorang anak dari kabilah Khazraj. Maka tadi saya katakan Al-Khazraji, yang telah menghafal 16 surat Al-Quran. Dan 16 surat Al-Quran bisa hafal di usia 11 tahun, itu hebat atau hebat banget, Pak? Hebat banget. Kenapa? Peradaban manusia belum maju. Bapak-bapak mereka pada waktu itu juga belum punya hafalan yang baik seperti kita, karena tidak bisa mengakses itu dengan baik. Kalau kita, Masya Allah, luar biasa. Hari ini mau baca hafalan, mau ini baca langsung, itu kan kita bisa akses, kita bisa lakukan. Tapi pada waktu itu basisnya adalah basis apa yang dibaca oleh sahabat, itulah yang mereka dengar. Mereka tidak bisa langsung membaca wahyu-wahyu itu secara langsung, karena memang pada waktu itu wahyu belum dibukukan secara tertulis. Karena wahyu mulai dibukakan secara tertulis baru pada masa sahabat. Siapa Pak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak mengizinkan aku, kata Zaid bin Sabit, di perang Badar, perang Uhud, barulah aku diizinkan di perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Nah, di sini talenta dari sahabat Zaid bin Sabit itu sangat-sangat menonjol. Beliau adalah sosok pemuda Ansor yang cerdas, punya kecerdasan yang luar biasa. Apa yang ia dengar, ia hafal. Dan beliau punya kecepatan yang sangat luar biasa kalau belajar bahasa, Pak. Ini saya minta maaf, model otak kita ini kan beda-beda atau sama, Pak? Beda.
Ada yang kalau urusan menganalisa, wah itu jelimet, itu tahu Pak. Tapi ada juga yang menganalisa nggak bisa, tapi kalau urusan ngitung bisa Pak. Tapi ada yang ngitung nggak bisa, menganalisa juga nggak bisa, ada juga Pak. Tapi ada orang yang Allah anugerahkan menganalisa bisa, menghitung bisa, tapi menghafal itu juga bisa. Dan bahkan belajar bahasa itu cepatnya luar biasa. Itulah sahabat Zaid bin Sabit. Nah, maka dikatakan di antara yang mendapat pengajaran dari tawaran Badar adalah Zaid bin Sabit. Jadi ketika pasukan Quraisy mengalami kekalahan, sebagian mereka ditahan, dan kompensasi untuk mereka bisa dilepas adalah mengajarkan bahasa kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang diajarkan diantaranya pada waktu itu adalah sahabat Zaid bin Sabit, yaitu juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia juga memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang sangat mendalam. Nah, jemaah sekalian, ketika Rasul mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah, melakukan surat menyurat kepada para raja dan kaisar, beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Ada tokoh dunia di Turki yang itu juga punya kemampuan bahasa yang sangat luar biasa, yaitu Muhammad Al-Fatih. Itu menguasai banyak bahasa. Nah, Zaid bin Sabit ini juga unik, karena Rasulullah SAW mampu membaca talenta, membaca kompetensi yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Otaknya itu otak bahasa, Pak. Otaknya itu otak kayak rekaman, Pak. Apa yang dia dengar dia langsung hafal. Apa yang ia pelajari itu Masya Allah terkait dengan bahasa, maka itu bisa langsung memahaminya dengan baik. Maka Rasulullah SAW dalam upaya beliau mengemban misi agama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutus kecuali untuk seluruh manusia. Apa yang terjadi? Tanpa melihat strata sosial, maka Rasulullah SAW menyampaikan dakwah itu termasuk kepada pemuka-pemuka agama, termasuk juga kepada para raja, termasuk juga kepada para kaisar. Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang ummi, maka beliau memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menulis. Ini yang perlu kita ambil pelajaran, bagaimana kita punya semangat untuk mengajak orang lain kepada kebenaran. Rasulullah SAW tahu betul bahwa apa yang akan beliau ajakkan itu tidak semuanya akan diterima, tapi Rasulullah SAW paling tidak, karena memang beliau adalah seorang Nabi Allah. Seorang Nabi Allah itu dia harus menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau, maka disampaikan. Maka mayoritas menerima atau mayoritas menolak Pak waktu itu Pak? Menolak. Tapi nanti buahnya, hari ini kita semua tahu betul bagaimana dari 7,8 miliar manusia di planet bumi ini yang sudah bertauhid, yang sudah mereka menerima agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam, itu angkanya sudah tembus di angka 2 miliar Pak. Dan itu satu prestasi yang sangat luar biasa. Saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk cobalah segit kita berpikir tentang populasi kaum muslimin dari waktu ke waktu. Ketika Rasulullah SAW wafat, itu populasi kaum muslimin berapa juta atau berapa ribu Pak? Masih hitungan ribu atau juta Pak? Ribu. Standarnya adalah dengan mereka yang ikut dalam peristiwa yang disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum itu beliau mengatakan yang ikut dalam perang dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan itu sekitar 120 sampai berapa? 140 ribu Pak. Dari populasi manusia yang ada pada waktu itu kira-kira berapa? Ada sekitar 1 jutaan. Coba kita kalkulasikan itu. Itu skalanya 1 banding berapa Pak?
yang pada hari ini kita semua tahu populasi penduduk bumi ada 7,8 miliar, yang muslim lebih dari 2 miliar. Itu kan berarti 1 banding berapa Pak? 4, sekitar 4-an kan. Ini kan sangat luar biasa. Orang yang semula tidak mengenal Islam, kemudian Islam itu pelan-pelan dihadirkan dengan santunnya, dihadirkan dengan penuh bijaknya, maka kemudian mendapatkan respon dari penduduk bumi. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. Zaid bin Sabit ini termasuk penghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, sejak dimulai dakwah Islam selama kurang 20 tahun, sejak wahyu pertama turun, terdapat sekelompok sahabat yang mereka memiliki hafalan dengan kemampuan biasa. Tapi ada juga yang mampu menghafal semua yang tertulis. Tapi juga ada mereka yang hafal semua ayat yang tersusun. Syaikhman Al-Qattan mengatakan bahwa susunan ayat Al-Quranul Karim tersusunnya adalah tauqifi. Tauqifi itu maksudnya adalah ketentuan Rasul atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau urutan Al-Quran, urutan ayat Al-Quran. Kalau urutan surat Al-Quran, kalau nanti Bapak Ibu sekalian itu melihat pendapat para ulama, itu ada 3 pendapat. Pertama, ada yang mengandalkan semua urutan surat Al-Quran itu adalah tauqifi, ketetapan Rasul atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat yang saya lebih cenderung, ini pendapat yang kuat. Tapi ada juga yang mengatakan ketetapan Rasul, ketetapan surat-surat Al-Quran itu adalah ijtihadiyah, itu ijtihadnya para sahabat. Tapi ada juga yang mengatakan urutan surat Al-Quranul Karim itu adalah ba'duha tauqifiyah wa ba'duha ijtihadiyah. Sebagian itu adalah ketetapan langsung dari Rasul, tapi sebagian adalah ijtihad. Tapi wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama, itu adalah tauqifiyah. Nah, ini ada sahabat yang hafal urut Pak, termasuk yang hafal urutan ayat itu dan juga urutan surat-surat yang ada dalam Al-Quran itu adalah sahabat Zaid bin Thabit. Akan tetapi tidak hanya Zaid bin Thabit, masih ada beberapa sahabat yang pintar-pintar juga. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Saya kira sangat wajar kalau sahabat Ali itu pintar Pak, karena memang sejak usia-usia kecil sudah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jadi menantunya juga, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Ubay bin Ka'ab. Ini orang Ansor yang terkenal dengan kepintarannya, kecerdasannya juga. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sejak awal itu dia masuk Islam. Dan masuk Islamnya Abdullah ibnu Mas'ud itu juga dakwah langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya setelah mendapatkan hidayah dari Allah. Masih ingat Bapak Ibu sekalian bagaimana proses keislaman Abdullah bin Mas'ud? Masih ingat atau sudah lupa Pak? Halo? Kalau lupa saya ulangi lagi, saya paparkan lagi. Tapi kalau ingat berarti nggak usah dipaparkan. Jadi asalnya keislaman Abdullah ibn Mas'ud kan begini. Abdullah ibn Mas'ud itu dulu kana ra'iyal aghnam, dulu itu penggembala kambing. Beliau sedang menggembala kambing yang banyak, dan suasana itu memang panas. Ada 2 orang parubaya yang menemui Abdullah ibn Mas'ud. 2 orang parubaya itu berkata, "Wahai anak muda, bolehkah aku minta air susu dari kambing yang engkau gembalai?" Anak muda itu yang tidak lain adalah Abdullah bin Mas'ud berkata, enggak boleh. Ini kambing bukan milikku, tapi milik Tuhan. Oke, terima kasih. Tapi bolehkah kau dekatkan kambing jantan itu kepada aku? Boleh. Lalu dipegang oleh salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka yang memegang puting ini adalah ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan temannya itu adalah Bakar. Nah, kambing jantan ini ketika dipegang putingnya ternyata menggelembung Pak. Lalu diperas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar air susu. Lalu ia minta izin kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai anak muda, kalau air susu dari kambing jantan ini aku minum boleh?" Silahkan. Karena memang kambing jantan itu tidak keluar air. Akhirnya setelah itu terjadi dialog
Akhirnya beliau diajak masuk Islam dan kemudian menerima Islam, dan dari situlah betapa beliau ada seorang pemberani sekalipun fisiknya kecil, Pak. Makanya sering saya katakan, jangan kita ini seringkali melihat orang itu dari sisi performan, Pak. Tapi kecil-kecil cabai rawit, Pak. Itu Abdullah bin Mas'ud. Putesa itu kecilnya luar biasa, Pak. Itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi keberaniannya, sifat syaja'annya itu luar biasa. Sekalipun beliau harus dipukuli oleh tokoh-tokoh Quraisy ketika beliau membaca Al-Quranul Karim, yaitu surat Ar-Rahman di depan Ka'bah. Itu mereka, tokoh-tokoh Quraisy, mereka gundah, siapa ini berani-beraninya baca Quran di depan Ka'bah. Ternyata Abdullah ibn Mas'ud. Dan memang dari situlah Abdullah ibn Mas'ud sangat mencintai kepada Al-Quranul Karim. Dan jemaah sekalian, kalau kita mencintai Al-Quranul Karim, pastikan kita akan mendapatkan banyak manfaat dari tilawah kita, dari tadabbur kita, dari kita mengkaji Al-Quranul Karim, apalagi dari mengamalkannya, apalagi dari mendakwahkan Al-Quranul Karim. Selain Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah ibn Abbas. Saya kira ini masyhur karena memang Abdullah ibn Mas'ud juga sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dan juga yang terakhir ini yang menjadi objek kajian kita adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum jami'an. Dan Zaid bin Thabit ini sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat sempat murojaah, mengulang-ulang hafalan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 2 kali. Dan disinilah kelihatan betul bahwa Zaid adalah penghafal Al-Quran. Zaid juga tidak hanya penghafal Al-Quran, tapi juga pengamal Al-Quran, tapi juga sekaligus menjadi pecinta terhadap Al-Quranul Karim. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azzakumullah. Selanjutnya ini awal pembukuan Al-Quranul Karim. Masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Ternyata ada kelompok-kelompok yang murtad, Pak. Kelompok yang murtad, mereka keluar dari Islam. Karena apa? Mereka menganggap loyalitasnya sudah selesai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian dari mereka itu menganggap mereka berislam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya sudah. Sehingga muncul kelompok murtad yang kemudian itu diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan dalam perang menghadapi kelompok murtad itu, banyak sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengalami syahid. Beberapa riwayat mengatakan sampai 70 sahabat Rasul yang mengalami syahid, Pak. Maka disitulah kemudian ada seorang sahabat Rasul yang bernama Umar ibn Khattab. Beliau punya ide, berangkat dari sebuah logika. Kalau kemudian ini 70 sahabat ini wafat, ini mereka syahid, lalu Quran itu tidak dibukukan, kira-kira yang akan datang apa yang terjadi? Maka disitulah Umar ibn Khattab kemudian mendatangi Abu Bakar dengan mengajukan usulan bagaimana agar lembaran-lembaran tulisan Al-Quran yang ada, tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di pelapah kurma, kulit binatang, di bebatuan itu dijadikan satu dalam sebuah mushaf Al-Quran. Disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tapi apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, la ya Umar, enggak. Hal naf'alu ma la ya'muruna Rasul. Apakah kita akan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi Abu Bakar itu terkenal dengan sahabat yang sangat hati-hati betul. Pokoknya kalau Rasul enggak memerintahkan, itu beliau enggak mau. Kedua kalinya, wahai Abu Bakar, ini kalau tidak dikumpulkan ini bahaya. Bahaya kalau nanti para hufaz itu banyak yang syahid, kemudian tersisa sedikit, bagaimana Quran ini diajarkan? Maka perlu dihimpun dalam satu mushaf. Dihimpunlah. Tapi yang kedua ini masih ditolak. Baru yang ketiga Allah melapangkan hati sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan disitulah kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar, apa pertimbangan Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima? Selain memang pada akhirnya ini adalah karena hidayah dari Allah, tapi ada faktor lain. Logika yang dibangun Umar itu ternyata masuk akal juga. Nah, belakangan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar dengan mengumpulkan
lembaran-lembaran Quran tadi dalam satu mushaf, ini yang tidak ada perintahnya dalam agama, tapi itu boleh karena itu masuk dalam kategori dalam kajian usul fikih, itu namanya yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Ada kebaikan, Pak. Tapi kebaikan ini tidak ada perintahnya langsung dari Allah dan Rasulnya untuk dikerjakan, tapi juga tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya untuk dikerjakan juga. Tidak ada larangan ketika dikerjakan. Akan tetapi maslahah ini dipastikan dia harus paralel dengan apa yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Maqasidus syariah itu kan ada 5, Pak. Ada yang mengatakan maqasidus syariah al-khamsah, ada yang mengatakan maqasidus syariah sittah. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. 5 itu yang pertama adalah menjaga agama, kedua menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Yang mengatakan 6 hifdzul abd, yaitu menjaga kehormatan. Beberapa ulama mengatakan kehormatan itu sudah masuk pada hifdzu an-nafs. Jadi dari sinilah kemudian, karena Umar bin Khattab tahu kalau ini tidak dibukukan, ini nanti akan mengancam eksistensi daripada agama Allah. Sementara agama itu harus dirawat, karena Al-Quran ini adalah literatur ketika kaum muslimin, maka itu harus dilakukan. Maka itu masuk dalam kategori apa yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Selanjutnya setelah Abu Bakar ini, beliau fix menerima usulan dari Umar bin Khattab. Selanjutnya beliau mencari siapa yang harus menjadi penulisnya. Maka waktu itu ditunjuklah sahabat, yaitu Zaid bin Sabit. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah Zaid bin Sabit kemudian langsung menunjuk? Ternyata tidak. Persis ketika Abu Bakar As-Siddiq itu melobi Umar ibn Khattab melobi Abu Bakar, itu awalnya menolak. Begitu juga ketika Abu Bakar melobi Zaid bin Sabit untuk menulis Mushaf Al-Quran, itu juga awalnya mengatakan enggak. La ya Abu Bakar, enggak. Karena ini sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir jatuh pada perkara bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Siapa orangnya yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kebakai tertolak. Tapi sekali lagi, Abu Bakar berargumentasi seperti apa yang diargumentasi oleh Umar, sehingga beliau luluh. Maka apa yang disampaikan oleh Umar disampaikan juga kepada Zaid bin Sabit. Akhirnya Zaid bin Sabit mau. Dan inilah yang disebut dengan Jam'ul Quran yang pertama, yang motifnya berbeda dengan pengumpulan Al-Quran pada masa yang kedua kali, yaitu pada masa sahabat Utsman bin Affan. Kalau motifnya di pengumpulan mushaf yang pertama kali itu adalah karena banyaknya sahabat yang hafal Quran syahid. Tapi kalau pada masa Utsman bin Affan, karena beragamnya bacaan-bacaan para sahabat yang mereka ya'tazuna bi suyuhim, mereka itu berbangga-bangga dengan syekh mereka. Ketika dakwah Islam itu sampai di Armenia dan Azerbaijan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendapati data di Azerbaijan itu populasi kaum muslim itu cukup tinggi, itu memang punya akar sejarah sampai pada masa Utsman bin Affan. Punya akar sejarah. Gitu kan? Tapi di sana mereka sahabat-sahabat selalu berbangga-bangga dengan bacaan syekh mereka sampai mereka itu hampir berantem. Dan disitulah kemudian ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang tahu fenomena itu, yang tidak lain adalah sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian melaporkan kepada sahabat tersebut agar ada sebuah manuver, satu tindakan yang bisa menyelesaikan konflik bacaan umat Islam, sehingga kemudian disepakati dibentuk tim bagaimana kemudian nanti agar ada satu bacaan, dan bacaan itu mengacu kepada mushaf yang disebut dengan mushaf sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah, berikutnya ini adalah keutamaan sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini ulama, Pak. Ulama. Dan satu hal yang dihadirkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ulama itu memang luar biasa. Ini ada satu riwayat
figur sahabat Zaid bin Sabit memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Kaum muslimin sangat menghormatinya. Satu hari Zaid mengendarai hewan tunggangannya. Tapi Abdullah ibnu Abbas ini adalah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, keponakan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu Pak, bukan keponakan ya. Karena Muhammad bin Abdullah ibnu Abbas, ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pamannya Abdullah. Abbas ini juga pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sepupunya. Mengambil tali kekangnya dan menuntun kuda yang ditunggangi oleh Zaid bin Sabit. Pada Zaid bin Sabit ini bukan keluarga biologis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat fenomena itu, Zaid berkata, biarkanlah saja wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, la, seperti inilah selayaknya kita menghormati para ulama. Tapi ini memang ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang punya integritas, bukan ulama-ulama yang mereka tertipu dengan dunia. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Sebagai penutup, karena waktu kita terbatas, ini ada ungkapan yang menarik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik, yang memapping terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam konteks ini ada Zaid bin Sabit. Rasul berkata begini, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatku yang paling penyayang terhadap yang lain adalah sahabat Abu Bakar. Ini nanti kita ini kan juga bisa terpetakan semuanya, Pak. Terpetakan semua apa kompetensi kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memetakan yang paling penyayang itu Abu Bakar. Wa ashudduhum fi amrillahi Umar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Tegas, Pak. Wa asdaquhum haya'an Utsman. Yang paling banyak pemalunya itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Sampai pada para malaikat itu malu ya kepada sahabat Utsman ibnu Affan. Setelah itu wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Yang paling tahu tentang hukum halal dan haram itu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Sehingga disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai duta dakwah ke Yaman. Sampai kemudian nanti ketika di Syam, Abu Ubaidah ibn Jarrah itu syahid, kemudian diganti dengan Mu'adz bin Jabal. Tapi kemudian karena ada wabah Ta'un Amwas, kemudian beliau juga terkena wabah Ta'un Amwas. Baru setelah itu diganti oleh Amr ibn al-As. Dan Amr ibn al-As itu adalah sahabat yang menemukan teori physical distancing, Pak. Jadi ketika terjadi wabah pandemi pada waktu itu, sahabat Amr ibn al-As memerintahkan para sahabat untuk pergi ke gunung-gunung, jangan berdekatan satu dengan yang lain. Dan alhamdulillah setelah itu pandemi usai. Itu pada masa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dikatakan wa afraduhum Zaid bin Sabit. Yang paling tahu tentang ilmu faraid itu adalah Zaid bin Sabit. Wa aqra'uhum Ubay. Yang paling bagus bacaannya adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian walikulli ummatin amin, dan setiap umat itu ada orang yang terpercaya. Wa aminu hadil ummah adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Karena ungkapan inilah dulu ketika terjadi peristiwa di Bani Saqifah terkait dengan pemilihan siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Umar awalnya itu memilih Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan alasan ini, Pak. Rasul mengatakan walikulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Abu Ubaidah ketika Umar sudah mengulurkan tangannya, beliau mengatakan la, tidak boleh ada seseorang yang melampaui orang yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi imam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Maka setelah itu semuanya yang dibahas itu adalah Abu Bakar. Setelah itu mereka berbaiat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 45 Hijriah. Tapi beliau punya anak pintar, Pak. Dari kalangan tabi namanya Kharijah bin Zaid. Kharijah itu laki-laki, Pak.
Kecuali kalau Khadijahnya tinggal di Kalibata, itu biasanya perempuan. Khadijah itu laki-laki, pintar Pak, termasuk satu dari 7 ulama fikih di Madinah. Itu Khadijah. Dan ini semestinya harus menjadi motivasi kita. Kalau kita sebagai seorang ayah yang cerdas, ayah yang cinta terhadap agama, paling tidak kita harus punya anak yang cerdas, anak yang soleh, yang cinta terhadap agama. Karena banyak orang tua yang gagal. Ia berhasil menjadikan dirinya sebagai orang yang cinta ilmu, cinta agama, cinta masjid, tapi anaknya ternyata tidak. Maka apa yang terjadi pada Zaid bin Sabit ini harus menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana yang soleh jangan kita, akan tetapi juga ada anak kita. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam anak-anaknya jadi nabi. Ada Ismail, ada Ishak. Cucunya jadi nabi, ada Yakub. Cicitnya juga nabi, yaitu siapa? Nabi Yusuf. Bahkan nanti keturunannya dari jalur Ismail itu juga ada yang jadi nabi, yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Sudah lewat jam 1 sedikit. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.